Gil pulang ke rumahnya bersama Safia dalam keadaan lemah, pucat, dan kusut. "Mas." Safia memapah Gil yang berjalan seperti mayat hidup. Safia berusaha mentoleransi sikap Gil yang sedang hancur-hancurnya karena ulah Kaluna. "Kamu ingin menangis?" Safia mendudukkan Gil di sofa itu. "Kamu bisa pinjam bahuku, Mas." Ia melatkan kepala Gil ke bahunya. Gil memejamkan mata, menghirup aroma hangatnya teh dari gamis hitam Safia. Safia mengelus pelan kepala Gil. "Kamu demam loh, Mas." Gil kini lebih tenang berada di dekat Safia. Namun, dia tidak ingin membuat wanita bercadar itu besar kepala. Safia memasukkan jarinya ke sela-sela jari Gil yang dingin. "Mas, kalau kamu ingin menangis, menangislah. Aku tidak akan bilang siapa-siapa." Gil membuka matanya. Hanya dengan menatap wajah bak bidadari Safia saya sudah menenangkan dirinya. Betapa bodohnya dia mencari ketenangan pada perempuan lain. Sementara istrinya sendiri adalah Kurota Ayun, penyejuk mata. "Waktu itu kamu merawatku saat sakit. Sekarang giliranku untuk merawatmu." Safia mengelus pelan rambut Gil yang berantakan. "Mas, mandi saja dulu." Gil hanya menatap Safia tanpa ekspresi. Dia merasa sangat beruntung bertemu dengan wanita sesabar Safia yang menghadapi sisi menyebalkan dirinya. "Mas." Gil hanya mengangguk. Misi Safia selanjutnya adalah menghibur dan menerbitkan senyum Gil yang hilang. Meski Gil tidak mengatakan terima kasih atau menyatakan dirinya cinta atau tidak, Safia akan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Safia datang ke kamar Gil dengan mengenakan dress putih satu tali. Merias wajahnya selama berjam-jam. Wangi bunga itu harum seruangan. Gil yang tadinya baru saja mengenakan sweater putih berhenti memasukkan satu tangannya. "Mas, aku bantu." Safia membantu Gil mengenakan sweater itu. Jakun Gil naik turun saat ku satu itsemu satu usutra itu meni tiga entuh tangannya. Jantungnya kembali canat jenut. Semua masalahnya jadi hilang hanya dengan memandang keindahan yang dipoles dengan sangat baik. "Mas, mau aku suapin?" Gil memperhatikan perut Safia yang semakin membuncit. Dia menyentuhnya. "Aku tidak sabar bertemu dengannya." Safia tersenyum hangat. Ia akhirnya lega karena Gil sudah menerbitkan senyumnya. "Makan obatnya dulu. Kamu menggodaku." "Hah? Sebenarnya memang benar tuduhan Gil." Safia berpikir mungkin dengan melakukan itu mengurangi kesedihan Gil. Seperti halnya kisah Ummu Sulaim yang menghibur sang suami, Abu Talha sahabat Rasulullah, dengan berhubungan suami istri. Saat anak mereka meninggal. "Enggak, aku kan wajib cantik di depan suamiku." "Kamu nggak suka ya?" Safia berdiri. "Aku ganti baju dulu." Gil menahan tangan Safia. "Tetaplah di sini. Suapi aku makan." Safia suka dengan Gil mode manja. Dia mengambil bubur yang dibuat sepenuh hati. Tidak ada pembicaraan apapun. Mata mereka saling menatap keindahan masing-masing. Membiarkan debar itu yang mewakili hati masing-masing. "Kap." Gil benar-benar tak bisa lagi menahan diri. Dia menyambar bibir ranum Safia dengan bismillah. Krek. Astagfirullah. Kalian berdua. Giara ibu Gil pingsan menyaksikan pergulatan bibir tadi. Momi. Dua kakak kembarnya juga hampir terkena serangan jantung. Gil dan Safia juga tak kalah syok saat mereka masuk ke kamar itu. Gil sangat memuliakan ibunya. Dia berlari kencang untuk menggendong Giara yang pingsan karena syok sang putra bersama bidadari cantik. Mom. Gil menggendong sang ibu. Membawanya ke rumah sakit. Dua kakak kembar Gil tidak punya waktu untuk marah apalagi menginterogasi Safia.
Mereka berlari kencang untuk menyelamatkan sang ibu. Ya Allah, bagaimana sekarang? Safiyah menggigit bibir bawahnya yang masih membengkak. Terbayang pula momen romantis yang pertama kali ia rasakan begitu manis dalam keadaan sadar. Overthinking dalam diri Safiyah mulai mendominasi. Bagaimana kalau keluarga Gil tidak setuju dengan pernikahan mereka? Safiyah juga tahu bagaimana Kaluna sangat berusaha keras menjadi hebat karena ingin mengimbangi keluarga CEO itu. Kepalanya hampir meledak. Aku harus bagaimana sekarang ya Allah? Safiyah memperhatikan dirinya di depan cermin full badan kamar Gil. Apa aku tampak seperti? Safiyah mengacak rambutnya. Dia sulit untuk keluar dari kamar itu. Sementara Gil yang sudah berada di ambang pintu berhenti karena sang ibu sudah bangun. Gil. Sang ibu mengelus pipi sang anak. Alhamdulillah, Mom sudah sadar. Gil membawa ibunya kembali lagi ke ruang tamu. Membaringkan di sofa krim. Dua kakaknya siap menjadi hakim dan algojo sekaligus saat menyidang sang adik bungsu. Bik, bawakan air putih. Safiyah yang mendengar suara Gil dari lantai atas segera turun ke bawah. Dia mengenakan gamis hitamnya agar tak disangka wanita bin ETL. Tentu saja Safiyah yang membawakan air putih hangat untuk mertuanya. Kamu cantik sekali. Giara melihat dirinya waktu muda ada dalam paras Safiyah. Anggun dan sejuk dipandang. Terima kasih, Bu. Safiyah tak berani menatap Gil apalagi dua kakak kembarnya. Hai, cantik. Duduk dulu. Abella menyilangkan tangan. Safiyah meneguk salivanya. Seakan sebuah batu besar menghimpitmu tenggorokan sehingga sulit menelan. Gil menggenggam tangan Safiyah untuk duduk bersamanya. Gil apa tadi? Kenapa kamu dan aku sudah menikah Mom, potong Gil cepat. Maaf aku tidak memberitahu kalian soal ini. Apa? Giara memegang dadanya yang sesak lagi karena perbuatan putra bontotnya. Mom. Gil hendak menenangkan sang ibu. Ya Allah, Mom. Abelia membantu sang ibu untuk minum. Jangan pingsan lagi. Kamu sengaja bikin kita semua jantungan. Abelia menarik satu telinga Gil. Au, Kak. Gil meringis. Safiyah puas menahan mulutnya agar tidak meledak tertawa. Seorang CEO itu bisa tunduk dan tidak ada harganya di depan keluarga. Kak, lepas. Gil menahan diri karena dikeroyok dengan pukulan dua kakak kembarnya. Giara menatap Safiyah yang tampak meremas gamisnya. Nak, kamu sangat cantik sekali. Tapi kenapa bisa ini semua terjadi? Kamu baru saja putus bertunangan. Apa semua ini Gil? Jelaskan ke kita semua. Mom, bantu aku. Dua kuntilanak ini terus menyiksaku. Meski pukulan dua kakaknya ringan, tapi sangat menyiksa kulitnya. Safiyah tak tahu cara membantu sang suami yang sudah tak ada harga dirinya lagi. Abelia. Kalian sudah tua. Jangan bikin malu. Giara mengurut keningnya yang berdenyut kencang. Aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Gil menarik napas. Mengembalikan posisi bahunya yang merosot. Berkata lugas. Ini semua berawal dari penolakan lamaran yang Kaluna lakukan padaku. Gil menjelaskan kronologi sejak awal mulai dia bisa bersama dengan Safiyah. Giara memegang arah dadanya yang syok. Dia butuh tabung oksigen saat itu juga karena Gil memberikan kejutan di saat tidak tepat. Mom, tidak menyangka kamu bisa menyembunyikan hal yang begitu sakral, Gil. Giara berdiri. Apapun alasannya. Mommy kecewa sama kamu. Gil tertunduk. Dia tak bisa lagi menyela apa yang ibunya katakan. Memang pada dasarnya dia salah. Mom, mau kemana?
Gil memperhatikan sang ibu yang pergi dengan wajah tidak menyenangkan. Giara melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. "Mom, tunggu dulu." Gil menyusul dan menahan tangan sang ibu agar tidak pergi. "Maafkan aku. Mom kecewa sama kamu, Gil." Giara membuang tangan sang putra dengan wajah dingin lalu pergi dari sana. Abella menepuk pundak adiknya. "Kamu seorang CEO, selesaikan masalah ini dengan jantan." Ia berjalan menyusul sang ibu. Abelia memegang dua bahu adiknya yang jangkung dan kekar itu. "Lanjutkan saja aktivitas kalian tadi. Lain kali kunci pintu." Ia mengedipkan mata dan mesem-mesem. Lalu bergegas mengikuti jejak sang ibu untuk pulang. Gil mendesah panjang. Saat ini pikirannya kacau balau. Mas mau kemana?" Safiah mendatangi Gil yang tampak masam. Gil memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Aku butuh waktu untuk sendiri." Tanpa memberitahu kemana tujuannya pergi, Gil melangkah pergi meninggalkan Safiah dan rumah itu. "Tapi mas, kamu masih demam loh." Safiah menggigit bibir bawahnya. Matanya sudah terasa berat. Mengingat sikap mertua dan saudara Gil tadi menjadikan Safiah digerogoti kecemasan. Bagaimana tidak, Giara bilang kecewa. Bagi Safiah restu orang tua adalah di atas segala-galanya. Sebab ridho orang tua adalah ridho Allah. "Ya Allah, apa mertuaku tidak suka denganku?" Safiah juga tahu dia bersama Gil karena sebuah jebakan dan diawali sebuah dosa. Segala gundah dan serangan pikiran negatif itu Safiah segera obati dengan melakukan salat. Dia punya iman dan hanya dengan mengingat Allah hatinya lebih tenang. Safiah tidak ingin seperti orang kehilangan arah hanya karena dunia. Selagi dia masih punya Allah, tidak ada yang bisa membuatnya takut. Setiap hal yang ada di dunia hanyalah titipan. Tidak ada yang abadi. Aku tidak boleh merasa rendah diri. Semua manusia itu sama di mata Allah. Safiah pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Salat malam, mengaji, dan murajaah. Gil yang semalaman tidur di hotel sudah terbiasa dengan salat subuh. Dia bangun jam 4 pagi. Biasanya juga Gil akan pergi ke kamar Safiah yang pintunya tidak terkunci. Mengecup kening sang istri secara diam-diam lalu pergi ke masjid. "Aku rasanya ingin pulang sekarang." Gil tak bisa pulang ke rumah, dia ingin memberi pikirannya lebih tenang. Gil tahu pasti sang ayah, Elavander akan murka. Bisa-bisa dia dicopot dari jabatannya menjadi CEO. Jelas Gil harus punya energi yang banyak untuk menghadapi hari di beberapa jam kemudian. Saat melihat ponsel Gil tersenyum menyaksikan sang istri yang menelepon berkali-kali. Ada pesan juga dari Safiah. "Safiah, Mas Gil jangan lupa sholat subuh ya. Terus jangan lupa sarapan, minum obat. Aku menunggumu pulang ke rumah. Maafkan aku Sa. Aku tidak pernah menunjukkan diriku sebagai suami yang baik untukmu." Gil mengingat perjalanan pernikahannya bersama Safiah selama beberapa bulan ini. Dingin. 4 jam kemudian, Gil sudah tiba di kantornya. Setiap lorong yang dilewati, para staf tertunduk dan memberikan salam serta menyapa. "Bagaimana progres dengan Karim Group? Apa sudah ada hasil?" tanya Gil pada asistennya yang berada di sampingnya. Pria itu berjalan cepat mengikuti Gil yang selalu tampil paripurna dengan setelan jas hitam. "Kami akan memberikan laporan untuk progres proyek saat rapat nanti, Pak." Suara napas Gil terdengar berat. "Untuk berita skandal bagaimana? Apa sudah mereda? Aku tidak mau Daisy Group kacau karena masalah ini." "Pak, pihak pengacara Nona Kaluna bersikukuh kalau Anda dan dia masih bertunangan. Mereka menggunakan kuasa Anda untuk menarik simpati." "Apa?"
Gil masuk ke dalam lift. Beberapa staf di sana langsung keluar. Mereka sudah hafal betul jika ekspresi bos mereka sudah dingin maka yang berada di dekatnya akan mati membeku. Gil memejamkan mata dan memijat keningnya. Kurang ajar. Ini bisa berdampak pada elektabilitasku. Kerahkan pengacara perusahaan kita. Kerahkan tim hari menangani masalah ini sampai besok pagi. Tapi Pak, tidak ada tapi. Percuma saja ada divisi hari, masalah ini masih belum tuntas. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya, silakan mengundurkan diri atau aku pecat. Sang asisten sudah hafal dengan tabiat buruk sang CEO itu. Baik, Pak. Ini Pak tunangan Anda maksud saya Nona Kaluna meminta secara khusus untuk bertemu dengan Anda. Aku sudah tidak mau lagi bertemu dengan wanita gila itu. Tidak ada kesempatan kedua untuk orang yang sudah berkhianat. Tapi Pak, pertemuan ini bisa Anda jadikan momen penegasan status kalian. Gil menimbang saran yang diberikan asistennya. Gil memutuskan untuk bertemu dengan Kaluna untuk terakhir kalinya. Dia tahu wanita itu sangat jahat, tapi itu semata demi mengimbangi keluarga sang calon suami. Sayang. Kaluna dengan wajah yang tak terurus, berjerawat, dan kusam. Gil yang berada di seberang meja kayu kusam membuang muka. Hatinya dicabik-cabik oleh kenyataan bahwa orang yang ia sayang paling besar menyakitinya. Kaluna meneteskan cairan bening dari mata monolitnya. Isak itu memantul di tembok penuh coretan tak jelas. Sayang, kamu datang ke sini pasti sudah sadarkan kalau aku tidak bersalah. Gil menjauhkan tangannya dari Kaluna. Satu hal yang harus kamu tahu Kaluna. Aku membenci pengkhianatan. Itu semua aku lakukan karena aku insecure dengan keluargamu. Kalian kaya raya. Sementara aku berasal dari tempat yang tidak jelas. Apa selama ini keluargaku menuntutmu untuk seperti itu? Tidak sama sekali Kaluna. Momiku sangat mendukung hubungan kita, memberimu beasiswa kedokteran, lalu apa yang kamu lakukan? Kaluna tertunduk hingga sesak di dada. Selama ini dia sudah menjalani kehidupan yang sulit. Namun, demi terlihat sempurna di mata orang lain, ia gelap mata. Sayang, maafkan aku. Kamu harus tahu. Aku sangat mencintaimu. Sudah terlambat Kaluna. Aku terlanjur kecewa. Aku mohon. Maafkan aku. Kaluna berlutut di hadapan Gil. Kamu mau aku maafkan? Gil berdiri. Bertobatlah Kaluna. Jangan ganggu hidupku lagi. Kaluna menggelengkan kepala dalam isaknya. Dia tidak akan pernah rela melepaskan berlian yang ia jaga sepenuh hati sejak dulu. Aku tidak akan menuntut apapun darimu. Jalani hidupmu di sini dengan mengingat Allah. Renungi semua kesalahanmu selama ini. Ingat, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Semuanya akan hilang termasuk aku. Gil mengangkat bahu Kaluna. Kal, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat, jangan rusak hidupmu lagi. Aku ingin kamu menerima semua ini dengan lapang dada. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kaluna meronta. Allah itu tidak adil. Aku benci dengan hidupku. Tenang Kal. Gil menahan diri agar tidak mengikuti sisi ibanya yang mulai mendominasi. Kamu jangan lupa kesusahan yang kamu dapatkan sekarang bukan karena Allah, itu karena kamu yang menciptakannya sendiri. Ingat apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kaluna terdiam. Menatap wajah tampan Gil, hatinya sejuk. Apa yang dikatakan Gil benar. Dialah yang membuat jalan hidupnya menjadi buruk. Ia tak pantas menuduh Tuhan yang merumitkan hidup. Kaluna sudah melenyapkan nyawa orang-orang yang bersalah. Ada banyak orang terluka dan dirugikan dari perbuatannya.
Hukumannya saat ini bukan tanpa alasan. Ya Allah. Kaluna berlutut. Kenapa aku begitu bodoh? Gil menghela napas. Dia berharap Kaluna bisa benar-benar menyesali perbuatan dosa yang mengantarnya pada nasib buruk saat ini. Ada sebuah kotak merah jambu seukuran kardus mie instan disodorkan pada Kaluna. Kal, kamu ingin damai bukan? Ini semua akan membuat kamu tidak merasa sendiri. Setiap kamu merasa buruk, ingat tidak semua hal bisa kamu miliki, tapi satu hal yang pasti. Allah selalu ada bersama orang yang bertakwa. Kaluna membuka kotak itu. Air mata bercucuran. Ia bersaksi bersama langit dan bumi bahwa Gil adalah pria berlian yang selalu memuliakan dirinya sebagai seorang wanita. Mungkin itu adalah perpisahan terakhirnya bersama Gil. Semua yang dikatakan mantan tunangannya tadi cukup menyentuh hatinya. Kaluna kini sadar dunia adalah tempat persinggahan bukan tempat tinggal selamanya. Semua akan pergi cepat atau lambat. Itu adalah siklus hidup yang harus diterima mau tidak mau oleh semua insan. Semilir angin masuk dengan tenang menerpa setiap rongga yang ada di dalam diri Gil. Dia sudah bisa menerbitkan senyum tanpa merasa ada yang mengganjal lagi. Kita singgah sebentar di Daisy Mall. Gil teringat dengan sang istri di rumah sana. Kenapa Pak? Hari ini agenda Anda tidak ada sidak apapun di sana. Sudah, belokkan saja mobilnya. Kamu ini merusak suasana hati saja. Gil menyambar ponsel. Hatinya terus menggerakkan Gil untuk memikirkan wanita yang sedang mengandung benihnya. Bahkan tanpa Safia ketahui, Gil menyimpan fotonya saat tidur. Cantik sekali. Safia adalah obat untuk Gil sembuh dari luka pengkhianatan. Meski terkadang masih ada ingatan kebersamaan bersama Kaluna, tapi bayangan senyum Safia yang mampu mengalihkan pikirannya. Pak, kita sudah sampai. Gil berjalan dengan beberapa bodyguard dan asisten di sampingnya. Mereka menuju sebuah toko perhiasan. Sebenarnya Gil tipe pria yang selalu memperhatikan detail untuk pasangannya. Dia ingin membeli cincin berlian yang berhak disematkan ke jari Safia. Sebelum tiba di toko perhiasan, Gil berhenti di depan toko pakaian wanita dengan desain elegan. Bapak mau beli untuk istri. Sang asisten memperhatikan sejak tadi Gil suka mesem-mesem sendiri. Tentu saja mimik Gil itu bisa diartikan sebagai orang yang sedang jatuh cinta. Bukan stres apalagi gila. Apa mau dipilihkan atau bapak sendiri yang akan memilihnya? Borong semua pakaian itu. Gil sempat menengok ke arah lemari Safia yang tidak ada barang mahal. Dia ingin memberikan yang terbaik dan premium untuk sang istri. Semua yang ada di toko ini borong saja. Aku yakin Safia membutuhkan semua ini. Istri bapak mau buku toko. Gil melotot. Cepat bungkus semua barang itu. Aku mau pulang. Ini sudah sore. Sang asisten segera mengurus barang-barang itu. Dia yakin wanita manapun akan beruntung punya suami tampan, tajir melintir, dan mau repot-repot membeli barang untuk istrinya. Sayangnya minus galak.